Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Samroh, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Brebes, SD Negeri Banjarharjo 1. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai dua kepala sekolah tentang bagaimana cara pengambilan keputusan jika mengalami dilema etika. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Idin. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya baik sekali ini, apalagi kehadiran Ibu yang luar biasa ini. Gimana, ada apa ya Bu? Alhamdulillah bisa ketemu lagi ya Pak. Iya. SD Marahan 3. Alhamdulillah. Ya Pak, ini maksud kedatangan saya ini menanyakan kepada Pak Idin yaitu tentang pengambilan keputusan dilema etika Pak. Yang dulunya yang Pak Idin rasakan atau yang selama menjabat kepala sekolah itu banyak sekali kasus yang ada ya, itu termasuk dalam kasus dilema etika atau bujukan moral. Kira-kira ini selama ini bagaimana Pak Ikin dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika tersebut atau dalam masuk bujukan moral itu? Iya Bu, tentu sebagai kepala sekolah akan menjadi banyak pertimbangan manakala permasalahan, walaupun permasalahan itu hanya melibatkan murid dan guru, karena kita sebagai pemimpin pembelajaran atau pemimpin di sekolah setidaknya, tentu kepala sekolah harus tahu dan harus mampu menyelesaikan keputusan yang memang dua-duanya sangat baik. Yang ini baik, ini juga baik. Itu tentu ketika kasus seperti itu yang memang dua-duanya baik, itu termasuk dilema etika. Tetapi ketika ada kasus yang memang satunya baik, tetapi satu lagi ini ada norma-norma yang terlanggar atau yang dilanggar, maka itu masuk bujukan moral. Maka langkah-langkahnya tentu berbeda antara penerapan ketika kita menghadapi masalah dilematika dan dilema moral. Jadi identifikasinya saya, apakah ini keputusannya baik atau benar-benar, berarti itu ke dilema etika. Saya kategorikan ini adalah keputusan berdasarkan dengan dilema etika. Tapi ketika ada permasalahan setelah dikaji dengan secara pribadi terlebih dahulu, ini merupakan ranahnya di bujukan moral karena satunya akan membuat suatu pihak menguntungkan, tapi ketika keputusan ini diubah dengan ini, maka ada satu pihak yang dirugikan. Nah, itu berarti maksudnya ke bujukan moral. Jadi seperti itu Ibu yang saya laksanakan di sekolah. Iya, baik Pak. Iya. Nah, jadi kalau misalnya kasusnya benar dengan benar itu masuk dilema etika ya Pak. Kalau misalnya bagus dengan yang kurang bagus atau baik Pak. Jadi berarti selama ini Pak Ikin selalu meminta pendapat ya kita pada guru senior dan guru yang lainnya. Baik Pak. Untuk berikutnya kira-kira langkah-langkah apa nih yang biasa Pak Ikin lakukan dalam menangani kasus dilema etika itu yang selama ini Pak Ikin lakukan gitu Pak? Ya. Yang saya lakukan pertama adalah cek dulu. Jadi terkadang kasus munculnya dilema etika itu tidak dari yang bersangkutan, tapi ditemuan oleh teman. Nah, misalnya ada rumor begini Pak, nah, maka ketika rumor itu belum jelas, saya pastikan dulu nih, diidentifikasi siapa yang menjadi pelakunya, terus dampaknya bagaimana. Jadi saya pertama memastikan ini berita benar atau hoax. Setelah dinyatakan benar, saya panggil yang bersangkutan, kemudian saya klarifikasi. Terus mengapa sampai memilih opsi itu sehingga menjadi sebuah kasus. Di kasus itu kan tentu punya alasan-alasan tersendiri. Jadi orang tersebut yang mengalami kasus sehingga kasus itu menjadi kasus dilema etika di sekolah, saya telusuri dulu untuk kalau dikatakan pelakunya, kemudian ditanyakan alasannya. Setelah ketemu alasannya masuk akal atau tidak, itu karena sudah terjadi menjadi sebuah masalah kasus, maka saya komunikasikan lagi kemungkinan agar keputusan-keputusan yang sudah diambil
menjadi solusi terbaik. Jadi yang sudah terlanjur jadi masalah, Iya. maka keputusan berikutnya harus menjadi sebuah solusi. Maka selain mengkomunikasikan yang bersangkutan, tadi juga ada bertanya. Setelah bertanya, dengan 9 langkah dipikir kembali apakah ini kalau diketahui oleh halayak ramai, halayak umum menjadi masalah viral atau tidak menjadi masalah. Jadi seperti itu Bu. Jadi di komunikasi yang bersangkutan Ditelusuri lagi ya kebenarannya. kasus itu. Kalau tidak benar, mengapa sih seperti itu? Iya. Alasannya sudah selesai, maka diolah oleh saya sebuah pemikiran bahwa nilai-nilai kebajikan apa yang memang masih bisa dimungkinkan menjadikan alasan pembenaran dengan langkah-langkah 9 langkah untuk mengambil keputusan dilema kita. Baik Pak, untuk hal ini kira-kira apa saja nih yang selama ini Pak Ikin anggap efektif Pak dalam pengambilan kebijakan moral? Ya, betul, pas itu. Iya. Kemudian Pak, bagaimana menurut Pak Ikin dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan Pak, ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan itu Pak. Iya. Memang sangat sulit. Kategori benar ini benar tidak secara umum, hanya beberapa pihak yang merasa benar dan ini juga hanya benar. Nah, maka langkah-langkah saya untuk sebagai pemimpin, saya punya ancur-ancur, tapi untuk menguatkan saya berembuk dengan guru, kemudian dan seluruh, tapi terutama saya biasanya berembuk itu dulu dengan senior yang dulu itu punya kapasitas turun rembuk dulu. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang memang biasanya guru-guru senior punya pengalaman lebih, itu saya terlebih dahulu sebagai masukan awal. Tetapi endingnya saya juga bertanya kepada seluruh dewan guru untuk dimusyawarahkan ketika keputusan ini benar-benar kalau salah sedikit juga meskipun benar akan berdampak pada sekolah seperti itu. Iya, berarti istilahnya selalu meminta pendapat ya Pak, ya, kepada rekan-rekan. Baik Pak, kemudian langkah-langkah apa nih yang biasanya Pak Ikin lakukan dalam kasus ini selama ini Pak, dalam penanganan kasus dilema etika itu yang Ikin selama ini lakukan gitu Pak? Assalamualaikum Pak Awin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Alhamdulillah saya bisa bertemu lagi sama Pak Awin di sini ya Pak. Iya Bu. Bagaimana kabarnya Pak Awin? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Saya harap juga Bu Samura sehat ya Bu ya. Alhamdulillah sehat Pak. Ya. Ya. Ini Pak, maksud kedatangan saya kemari adalah untuk bincang-bincang sedikit Pak, yaitu tentang kasus dilema etika atau rujukan moral, yaitu mungkin Pak Awin banyak pengalamannya di sini ya Pak sebagai kepala sekolah yang berhubungan dengan kasus dilema etika. Apakah nanti kasus dilema etika itu seperti apa yang akan Pak Awin ambil tindakannya gitu Pak? Bagaimana kira-kiranya Pak Win mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika tersebut itu Pak? Ya baik Bu Samura, izin menjawab ini Bu. Untuk beberapa kasus yang mungkin selama ini kita jumpai, terutama saya sebagai kepala sekolah, untuk kasus untuk kasus dilema etika atau rujukan moral tadi, itu saya coba identifikasi lagi apakah itu masuk dalam dilema etika atau masuknya ke dalam kasus rujukan moral. Tentunya sebelumnya kita harus paham tentang hal-hal itu, terkhusus dengan peraturan-peraturan menteri atau kebijakan-kebijakan lain yang mengatur lembaga kita, yaitu lembaga pendidikan, yang akhirnya nanti kita bisa mendata tentunya dengan supervisi, kemudian bisa melihat langsung supervisi terjun ke lapangan, atau kita juga bisa melihat langsung guru mengajar yang secara bersamaan. Nah, tugas-tugas yang lain yang harus dikerjakan
kalau kita memang belum punya data. Nah, tentunya kita harus melakukan proses identifikasi. Begitu, Bu. Iya, iya, Pak. Berarti tadi Pak Win menggunakan aturan-aturan, Iya. fakta-fakta yang ada di lapangan itu ya, Pak. Ya, ya. Baik, Pak. Kemudian bagaimana Pak Win dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan itu, Pak? Ya, baik Bu Samro. Jadi misalnya begini ya Bu, Iya. kita kan sekarang menjadi ASN atau bahasa dulu itu PNS. Iya. Kita juga guru, kemudian juga terkadang kita juga bagian dari organisasi. Misalnya kita masuk dalam organisasi PGRI atau mungkin di lingkungan masyarakat kita juga masuk dalam sebuah organisasi atau kepengurusan, baik di tingkat desa atau bahkan mungkin juga bisa di tingkat kecamatan. Itu tergantung posisi kita. Dan itu yang kadang menjadi sebuah dilema. Di sisi lain kita sebagai guru yang memang harus mempunyai kewajiban untuk mengajar. Sementara terkadang juga ada kegiatan-kegiatan lain yang nantinya akan berbenturan dengan tugas atau fungsi kita sebagai guru. Misalnya ya Bu ya, ada kegiatan ulang tahun PGRI ini. Nah, seperti biasa selalu kita mengadakan terkadang kegiatan lomba-lomba yang biasanya dilaksanakan memang di jam-jam kita Pelajaran. ya, jam kita mengajar. Kemudian juga kadang ada kegiatan lain yang terkadang kita sebagai guru juga ada sebuah dilema. Mana nih yang kita pilih? Tugas utama kita sebagai guru adalah untuk mengajar atau memang kita melaksanakan suatu kegiatan yang memang sudah direncanakan. Nah, penilaian guru itu terkadang itu kan banyak sekali disorot oleh masyarakat ya Bu ya. Banyak sekali ada karena kita selalu berurusan dengan dunia masyarakat juga yang selalu melihat kiprah kita ataupun tindak tanduk kita menjadi seorang guru. Dan menurut saya ada nilai pengabdian di sini. Ketika kita menjadi seorang guru maka kita mengabdi kepada dunia pendidikan. Ketika kita menjadi bagian dari organisasi di masyarakat maka kita mengabdi juga kepada masyarakat. Disitulah tentunya kepandaian kita sebagai guru itu harus dikonsultasikan dengan bagus. Bagaimana kita sebagai guru bisa membagi tugas yang bagaimana ya, tugas kapan kita melaksanakan kegiatan ataupun tugas kita fokus sebagai guru atau dan melaksanakan tugas sebagai bagian dari sebuah organisasi agar tidak benturan. Begitu Bu. Jadi solusi-solusi itulah yang harus kita ambil. Misalnya ketika kita mendapatkan tugas dari sebuah organisasi atau kegiatan maka kita bisa meminta bantuan kepada guru lain untuk menggantikan posisi kita untuk sementara. Itu biasanya saya seperti itu kalau misalnya ada sebuah kegiatan yang berbenturan. Baik, itu berarti misalnya ada suatu kasus seperti itu berarti kita harus pandai-pandai membagi waktu. Betul, iya. Kemudian kita juga bisa memilah-milah waktu pas kita mengajar. Iya, betul begitu. Jadi kita harus pandai-pandai bisa mengkoordinasi dengan teman-teman guru yang lain. Iya. Kemudian kira-kira itu langkah-langkah apa yang biasa Pak Win lakukan selama ini Pak terhadap guru yang seperti itu yang dalam kasus dilema etika itu Pak? Biasanya saya selalu mengambil secara terbuka. Artinya saya ada keterbukaan, ada komunikasi yang saya bangun dengan teman-teman guru. Karena terus terang saja Bu, saya itu sebagai kepala sekolah tidak pernah menganggap bahwa rekan-rekan guru itu adalah bawahan saya. Tapi rekan-rekan guru itu adalah keluarga saya, rekan saya, teman bekerja saya. Sehingga harapan saya ketika ada hubungan harmonis antara saya dengan teman-teman guru itu tentunya kita lebih enjoy, kita lebih santai ataupun kita lebih ada komunikasi yang nyaman antara saya sebagai penanggung jawab dan teman-teman guru sebagai guru, sehingga mudah saja ketika kita menyelesaikan tugas-tugas di sekolah. Berarti yang pertama itu kita harus
tahu kerjasama ya, Ya, jadi kerjasama, bekerja sama dengan baik, ya, komunikasi dengan baik, terbuka dengan terbuka, teman-teman, ya, ya kita apa-apa sudah terbuka sehingga tidak ada batasan kita komunikasi. Iya, ya, betul. Tidak ada miskomunikasi juga. Ya, Iya, betul. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Pak Amin anggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Pak? Yang jelas saya selalu komunikasi. Iya. Saya komunikasi, saya selalu terbuka, saya selalu meminta pendapat dari teman-teman satu sekolah yang tadi saya singgung di depan bahwa hubungan kekeluargaan antara saya dengan rekan-rekan guru itu terjalin dengan cukup baik, sehingga di antara kami tidak ada tidak ada yang disembunyikan. Ketika ada suatu permasalahan kita duduk bareng, kita bicarakan, kemudian mencarikan solusi, sehingga menemukan solusi-solusi yang menguntungkan buat kita. Itu yang saya lakukan. Komunikasi terbuka gitu. Iya, dan tidak ada jarak yang terlalu jauh antara saya sebagai sekolah dengan teman-teman sebagai guru gitu. Baik Pak, ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Pak? Ya, baik Bu, saya jawab. Terus terang saja yang selama ini menjadi tantangan saya dalam menghadapi masalah dilema etika, tentunya ini berhubungan banyak sekali Bu karena berhubungan dengan beberapa guru gitu ya Bu ya. Yang tentunya masing-masing guru ini memiliki karakter yang berbeda. Jadi saya harus memahami dulu. Nah, misalnya ini ada permasalahan ataupun ada kasus dari ada 2 atau 3 guru, maka saya selami dulu masing-masing karakter. Dengan sendirinya saya belajar ketiga karakter dari masing-masing teman-teman guru, karena setiap guru, setiap manusia itu karakternya berbeda. Jadi kita harus mengambil sebuah keputusan bagaimana cara menghadapi guru A, bagaimana cara menghadapi guru B, bagaimana cara menghadapi guru C, yang tentunya ketiga orang ini karakteristiknya kan berbeda. Nah, dengan sendirinya pasti kita membutuhkan waktu yang cukup banyak, ataupun kita fokuskan waktu untuk melakukan pendekatan sehingga saya bisa membantu menyelesaikan ketika ada permasalahan dengan proses di sekolah. Jadi pada intinya saya melakukan pendekatan-pendekatan, memahami karakter-karakter guru sehingga bisa menyelesaikannya. Menyelami karakter masing-masing ya Pak ya. Iya. Kemudian apakah Pak Amin memiliki jadwal tertentu Pak, atau butuh waktu yang banyak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu, atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat itu, atau membutuhkan waktu yang bagaimana menurut Bapak Pak? Baik Bu, sebagai kepala sekolah tentunya saya punya program, baik itu program supervisi, kemudian juga observasi, kemudian saya memperhatikan keseharian proses pembelajaran secara sekilas. Nah, hal-hal itulah yang menentukan. Tentunya kita melihat harus secara cepat. Kemudian ketika kita melihat sebuah permasalahan, maka kita juga terbayang bagaimana cara mengatasi secepat mungkin begitu. Karena apa? Dengan ditangani secara cepat, tentunya tidak akan mengakibatkan masalah ini berkembang terlalu jauh gitu. Dan saya berharap ketika penanganan ini cepat, tentunya tidak menimbulkan masalah-masalah yang lain begitu Bu. Nah, begitu kita ada permasalahan, langsung kita hadapi, langsung ditangani secara cepat sehingga tidak menimbulkan masalah. Nah, tentunya dengan tadi langkah-langkah yang sudah saya lakukan awal saya jelaskan ini. Baik Pak. Kemudian Pak, dalam pengambilan keputusan yang Bapak lakukan, adakah seseorang atau faktor-faktor yang lain yang membantu atau mempermudah Pak Win dalam melakukan pengambilan keputusan kasus dilema etika itu Pak? Selama ini yang saya rasakan ya Bu, adalah keterbukaan. Jadi transparan, dengan keterbukaan kita saling cerita, sehingga itu banyak sekali memberikan peluang kepada saya untuk melakukan komunikasi tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi, sehingga ada keterbukaan di sini Bu. Jadi menurut saya
faktor yang sangat mempermudah saya untuk melakukan penyelesaian itu adalah dengan keterbukaan. Iya. Jadi kita Dengan bicara teman-teman tidak, ya. dulu ya, Pak. Jadi kita Iya. tidak selamanya formal. Iya, iya. Jadi kita bicara dari hati ke hati Iya. sambil kita santai. Santai. Yang penting tadi keterbukaan Iya, dan keterbukaan. suasana yang Iya. kekeluargaan. Jadi enak untuk itu ya Pak. Enak untuk berkomunikasi, gundu-gundu rasa. Iya betul Pak. Iya. Baik Pak, dari bincang-bincang kita ini kira-kira pembelajaran apa nih yang bisa dipetik dari dilema etika ini menurut Pak Amin? Jadi menurut saya dari hasil wawancara ini ya Bu ya, kegiatan seperti ini atau kegiatan apapun itu, Iya. kunci utamanya adalah kita harus harmonis. Iya. Nah, harus ada rasa saling memiliki, rasa saling menguatkan, karena kita adalah bagian dari keluarga. Hubungan yang terbuka antara guru dengan kepala sekolah itu garis rentangnya harus sekurang-kurangnya 90%, syukur-syukur di atas 90%. Karena adanya nilai kepastian ketika ada keterbukaan. Ini pasti akan menunjang guru dalam proses pembelajaran, sehingga mengakibatkan keberhasilannya itu juga lebih bagus dalam proses pembelajaran. Kalau guru berhasil atau sukses dalam pembelajaran, artinya siswa juga sukses dalam proses pendidikannya. Dan pastinya ketika berhasil secara proses pendidikan, maka prestasi kita yang akan terlihat. Jadi pada intinya menurut saya adalah keharmonisan, keterbukaan, dan saling percaya. Itu begitu. Terima kasih Pak Win. Ya. Banyak ilmu yang saya dapatkan dari pembicaraan ini, wawancara kita ini. Mudah-mudahan saya bisa menerapkan di sekolah saya. Pak Win juga berhasil. Terima kasih atas waktunya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu.